Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa jami'i ajma'in wa ila walidina wa limasyayikhina wa li jami'i hajatina al-kiram wa mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khair khalqih Sayyidina Muhammad alladhi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini tanggal 21 bulan Rajab, kula panjenengan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bangun dari tidur kita atau bangun dari kematian kita tadi malam untuk bersama-sama melanjutkan ibadah kepada Allah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak ada yang tahu sampai kapan kesempatan ini diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita mampu menggunakan kesempatan ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghantarkan kita menjadikan kebiasaan baik ini menjadi orang yang husnul khotimah. Karena beberapa hari ini atau dalam satu bulan ini banyak kita jumpai saudara-saudara kita mendahului kita menghadap Allah. Untuk itu selalu saya sampaikan, bukan hanya itu pelajaran atau kewajiban bagi kita untuk menghadiri takziah, bukan, akan tetapi kita ambil pelajaran terpenting dari itu. Kalau bahasa saya yang sering saya sampaikan, kita ganti akan diantar oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Bahkan yang sekarang lagi rame di media, berapa banyak saudara kita yang diambil oleh Allah langsung, perkiraan 25.000 di Turki dan Suriah itu diambil langsung oleh Allah SWT. Coba jenengan bayang tali kuku kabeh malaikat Israel jabut nyongkok. Bukan hanya itu yang terjadi, yang terpenting bagi kita, apa sudah seberapa persiapan kita ketika ajal menjemput itu. Ya kalau non sewu seperti yang kita hantar kemarin Pak Rofa itu yang saya ceritakan jenengan pada pertemuan yang lalu, itu adiknya meninggal. Ternyata 1 bulan berikutnya Pak Rofainya yang dulu kita kenal imam besar di masjid ini, dulu selalu berangkat paling awal. Dulu beliau almarhum suaranya adzan melengking seperti itu. Bahkan ketika cerita saya kalau ke masjid sambil bawa tembak untuk nembaki kelelawar itu, karena sebelum ini dipasang atap ini
di atas itu mesti jadi tempat kelelawar. Itu cerita beliau seperti itu. Lah saudara-saudara, teman-teman kita jamaah, satu persatu diambil oleh Allah. Maka sudah sewajarnya dan harus bagi kita, kalau kita melihat saudara kita dipanggil oleh Allah, berarti kita pun akan diambil oleh Allah. Kapan, di mana, bagaimana posisi kita, keadaan kita diambil oleh Allah, itu yang misteri. Oleh karenanya kita biasakan dengan kebaikan, kita biasakan dengan amal sholih, karena kebiasaan ini insya Allah akan menjadikan kita ketika diambil oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita berangkat ke masjid, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis itu, al-masajidu buyutullah fil ardh. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah di bumi. Fahakun, maka wajib. Itu fahakun, maka wajib. Alal munazzal, bagi orang yang disinggahi. An ukrima, untuk memuliakan. Siapa? Orang yang menjadi tamu. Siapa yang disinggahi? Allah. Sahibul baitnya itu Allah. Maka wajib bagi Allah untuk memuliakan tamunya, yaitu orang-orang yang datang ke masjid. Mudah-mudahan jenengan yang istiqomah mendatangi rumah Allah untuk memberi penghormatan kepada Allah, untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat yang kita terima ini menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sekarang sudah berada tanggal 21, berarti tidak sampai 1 bulan 10 hari kita sudah mendapati bulan Ramadan. Mudah-mudahan, saya sampaikan mudah-mudahan, karena umur itu tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita mendapati bulan Ramadan sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, berkahilah umur kami, berkahilah rizki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah semua aktivitas kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa senandung Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat dan selalu dibimbing Allah melalui Al-Quran. Bismillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab fikih at-tathib pada pagi hari ini. Masih kita lanjutkan tentang kitabul haji, kitab tentang haji, dan masih kita baca satu kali pertemuan kemarin, yaitu tentang syarat wajibnya haji. Syarat wajibnya haji yang kemarin kita baca ada 7, itu berkaitan
berkaitan dengan apakah kita ini wajib haji ataukah belum. Itu yang kemarin. Karena apa? Karena kalau tidak memenuhi syarat wajibnya haji, kita belum wajib haji. Kita belum wajib haji. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana kalau kita punya rumah hanya satu, kemudian apakah boleh kemudian kita jual? Nah, itu di dalam fikih tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masih banyak kewajiban yang lain yang harus kita lakukan. Maka syarat wajib haji yang 7 kemarin harus kita kuasai, mulai dari Islam, balik, berakal, kemudian hurriyah, merdeka, kemudian adanya bekal dan kendaraan, serta amannya jalan, serta memungkinkan perjalanan. Itu adalah persyaratan wajibnya haji. Ketika orang belum memenuhi syarat itu, maka kewajiban haji masih belum. Karena haji itu apakah boleh disegerakan? Apakah orang haji itu boleh disegerakan atau menyegerakan haji, bagaimana hukumnya? Syafi'i mengatakan haji itu ada 2. Haji itu ada haji wajib, ada haji sunnah. Haji wajib itu adalah haji yang dilakukan pertama, itu namanya haji wajib. Kalau haji sunnah itu haji yang dilakukan berikutnya. Setelah melakukan haji, sudah pernah haji, haji berikutnya itu haji sunnah. Ada haji yang harus dilakukan pula, yaitu haji nazar. Sudah pernah haji, tapi dia bernazar, itu wajib haji namanya. Jadi wajib haji itu ada 2. Ada haji pertama itu, kemudian haji nazar. Lah, hukum menyegerakan haji itu adalah boleh haji itu ditunda. Karena apa? Karena kewajiban haji itu mulai balik sampai meninggal. Mulai balik sampai meninggal, asalkan pernah melakukan ibadah haji. Di dalam kitab itu disebutkan Nabi sendiri pun menunda berangkat haji, karena kewajiban haji itu tahun ke-6 Hijriah. Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu tahun ke-6, 6 tahun kemudian ada perintah wajib haji di dalam Islam. Kemarin saya sampaikan, orang haji itu ada bahkan sejak sebelum Islam datang. Gitu. Makanya sampai Raja Abraha iri ingin menghancurkan Ka'bah, itu karena apa? Karena Mekah selalu didatangi oleh orang-orang untuk melakukan ibadah haji. Lah, ibadah haji itu diperintahkan, diwajibkan, diwajibkan. Ayat yang memerintahkan itu adalah tahun ke-6 Hijriah. Nabi sendiri melakukan ibadah haji itu tahun ke-10. Itu yang jadikan satu landasan bagi para ulama bahwa haji itu boleh ditunda. Boleh ditunda karena kewajiban haji itu mulai orang itu balik sampai meninggal. Walaupun ada sebuah hadis yang menyatakan seperti menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad dan sebagian pengikut Syafi'i itu menyatakan, meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang punya begini: Man aradal hajja falyu'ajjil fa innahu qad yamrudul maridu wa tadillu rahilatu wa taqulu hajah. Barang siapa yang ingin melakukan haji, maka bersegeralah untuk melakukannya. Karena bisa jadi seseorang akan sakit. Yang merudul marid,
qad yamrudul marid, bisa jadi orang itu sakit. Sebuah kendaraan bisa hilang, atau kebutuhan lain akan bermunculan. Itu yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Kalau orang itu menginginkan melakukan ibadah haji, diperintahkan untuk bersegera. Ini yang kemudian dijadikan satu pijakan oleh orang-orang dan budal haji. Selain ada ungkapan lain di hadis lain yang kemarin saya sampaikan, itu barang siapa yang sudah punya bekal untuk berangkat haji, memungkinkan untuk berangkat haji, ngaten, kok dia tidak berangkat haji, maka Allah terbebas darinya, entah matinya Yahudi atau Nasrani. Sondok pedes hadisnya. Itu artinya apa? Ketika kita sudah punya kemampuan untuk berangkat haji, dan ini namanya waiting list seperti saat ini, itu sudah turun, sudah waktunya kita berangkat, maka berangkatlah. Satu, kalau hadis yang agak keras tadi, orang yang sudah berangkat haji kok sudah punya kemampuan untuk berangkat haji, gak berangkat haji, gak ngerti ya, mati nih Yahudi Nasrani. Nah gitu. Paling tidak hadis yang agak ringan tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa? Karena seseorang itu bisa jadi sakit, kendaraan bisa jadi hilang. Maksudnya apa? Orang-orang yang dekat dengan Mekah itu kan kalau berangkat haji pakai kendaraan. Nah, bagi kita enggak, uang bisa jadi hilang. Maka hati-hati ketika kita bisa menyelenggarakan haji, berangkatlah haji. Ini karena seperti yang saya sampaikan kemarin, orang haji itu orang angel. Lek wis budak haji nduk kono sah, nduk kono akan mudah. Kenapa? Karena orang segitu banyak itu bareng, dipimpin ayo bareng-bareng. Arafah, gitu kan, gitu. Tidak ada yang susah di sana. Makanya ketika ada aku jadi kepingin berangkat, tapi gak iso carane, niru. Kenapa? Karena tidak ada susahnya. Bahkan haji itu bukan ibadah qauli, gak ada ngucap nih kalau ibadah haji ini sah. Semamane paling iso dongane Rabbana atina tok sah. Wong gak usah ngucap mawon sah. Karena itu ibadah badaniyah. Itu tentunya selain ibadah qalbi, hati. Itu yang didoakan Nabi kepada sahabatnya, itu mudah-mudahan hajinya haji mabrur dan seterusnya. Itu yang saya sampaikan kemarin. Maka ketika kita bisa berangkat haji, jangan khawatir dengan susahnya di sana. Aku kok gak ngerti aturane, wis jelas iso. Pomneh betulangi manasik. Lah untuk itu yang penting adalah selain kita pelajari, memang wajib kita tahu syarat wajibnya haji, rukun haji. Yang utama yang saya utamakan di sini adalah bagaimana keutamaan haji. Niku sing penting. Wong niku lek dirangsang dikandani keutamaan haji, maka orang itu pingin melaksanakan. Lek rukun haji gampang. Walaupun antar haji itu rukun dan wajib haji beda. Lek rukun dan wajib sholat sama. Ngaten. Rukun dan wajib sholat niku sama. Jadi rukun sholat niku takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, iktidal, itu namanya rukun. Begitu pula itu kewajiban dalam sholat. Kalau haji beda, rukun haji dan wajib haji beda. Kalau rukun haji itu harus dilakukan, dan tidak boleh ditinggalkan, seperti Arafah. Masya Allah, rone nemen digotong digawa nang Arafah.
Kalau wajib haji tidak bisa melakukan, bisa diganti dengan bayar dam. Nyata itu kewajiban haji, bedanya itu. Kalau ibadah-ibadah yang lain rukun dan wajib itu sama, kalau haji beda. Keutamaan haji yang pertama di dalam kitab fikih sunnah di sana disebutkan, haji itu adalah amal yang paling utama. Lah nih, lek kepingin ngelakoni amal yang paling utama, haji. Nah, tentunya kalau memenuhi syarat wajibnya, sehat, besar artinya sudah balik, berakal, iya, waras. Tapi perjalanan menuju ke sana kita belum boleh karena harus waiting list, daftar tunggu, yang nggak diisi. Jadi belum memungkinkannya karena pemerintah belum membolehkan harus menunggu. Itu kita kalau sampai meninggal karena masih waiting list tidak dosa. Karena apa? Tidak mungkin kita berangkat ke sana memaksakan sendiri. Itu para ulama memutuskan atau mengambil hukum itu tidak dosa. Makanya ulama para pemerintah itu lek umure sepuh didhisikno. Didhisikno. Nomor 1, haji itu adalah ibadah paling utama. Ada seseorang itu yang bertanya, Abu Hurairah meriwayatkan, ada Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, imanun billah wa rasulih, iman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian apa Nabi? Tsumma jihadun fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi yang paling utama? Tsumma hajjun mabrur, kemudian haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Menurut Imam Hasan, haji yang mabrur itu adalah haji yang membuat pelakunya zuhud dari dunia dan menyenangi akhirat, khususnya ketika sudah pulang dari haji. Begitu pulang dari haji, dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Bekerjanya tetap bekerja, tapi hasil dari bekerja itu digunakan untuk kebutuhan akhirat. Sedekah dia semakin istiqomah, ibadah dia semakin bagus. Itu menurut Imam Hasan yang disebut haji mabrur. Lalu yang kedua, haji itu jihad. Haji itu jihad. Hasan bin Ali meriwayatkan bahwa ada seseorang datang kepada Nabi lalu bertanya, sesungguhnya aku ini penakut dan lemah. Sesungguhnya aku ini penakut dan lemah. Kemudian Nabi bersabda, halumma ila jihadin la saukata fi. Kata Nabi, bagaimana? Lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan. Itu ketika ada orang, karena memang persyaratan untuk jihad itu kan harus kuat. Kata orang itu, saya ini penakut dan lemah Nabi, bagaimana saya harus berjihad? Kata Nabi, halumma ila jihadin la saukata fi. Lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan, yaitu al-hajj, haji. Itu haji itu jihad. Apalagi bagi para wanita. Ini bagi para wanita, Aisyah, wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami kaum perempuan boleh ikut berjihad? Kemudian Nabi menjawab, lakunna afdalul jihad hajjul mabrur. Bagi kalian ada yang paling utamanya jihad. Apa? Hajjul mabrur, haji mabrur. Makanya kemudian Aisyah setelah Rasulullah meninggal,
seto Aisyah itu haji, bahkan setiap tahun disebutkan Aisyah haji. Jadi boleh orang berhaji setiap tahun. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya boleh ada orang haji setiap tahun. Itu saya sebut hukum asal ya. Karena apa? Karena akan menjadi hukum-hukum lain. Hukum asalnya boleh. Tapi ketika kita mau berangkat haji setiap tahun, ada orang yang tidak bisa berangkat haji gara-gara kuotanya kita tempati, maka itu yang tidak boleh. Maka yes diganti umroh. Haji itu banyak orang lain yang ingin berangkat. Lah terus bagaimana dengan para mutawif? Bagaimana dengan orang yang memiliki KPIH? Mereka ada kepentingan lain. Mereka harus mendampingi orang yang begitu banyak untuk menjadi jamaah haji, maka diperbolehkan. Dulu ketika belum ada waiting list, ketika masih longgar, diperbolehkan. Seperti yang saya sampaikan dulu itu di Cukir Jombang itu ada Yai Adlan Ali itu beliau kalau ditanya mobil nggak punya itu, tapi setiap tahun berangkat haji. Siapa yang mengajukan? Orang-orang berebutan memberangkatkan beliau, berebutan budal. Jadi orang yang itu pertama biasanya bareng, monggo Yai Adlan sareng kula berangkat haji. Setelah itu tahun berikutnya orang itu nggak berangkat, tapi berangkatkan Yai Adlan. Itu boleh ketika seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang ya nanti dulu. Berikutnya disebut haji itu jihad. Ada satu hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Haji itu kata Rasul jihadul kabir wat dhaif wal mar'ah al haji. Itu. Jihadnya orang kabir itu orang tua. Jihadnya orang yang sudah tua. Kan aku kakak kalau jihad lihat itu. Wat dhaif dan orang yang lemah. Itu. Orang lemah itu juga boleh enggak jihad. Sejak zaman Nabi, ketika ada orang lemah mau ikut Nabi, saya nggak bisa ikut jihad, nggak bisa ikut berperang, ya sudah, tidak apa-apa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan itu. Kemudian dan wal mar'ah bagi wanita al hajju itu adalah haji. Jadi haji itu jihad. Yang ketiga, haji itu penghapus dosa. Wonten sebuah hadis yang punya gini, man hajjadillah, barang siapa yang haji karena Allah, falam yarfuth, dia tidak berkata jorok, walam yafsuk, dan dia tidak maksiat, roja'a, pulang dari haji kayaumi waladatu ummuh, seperti ketika pulang dari haji seperti baru lahir dari ibunya. Maka itu artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka biasanya orang-orang kemudian minta didoakan. Karena apa? Karena dosa orang yang haji diampuni oleh Allah. Wonten hadis lain, ini Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis ini. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjuang berperang di jalan Allah. Wal hajju, dan orang yang haji. Wal mu'tamiru, dan orang yang umroh. Iku wafdullah, tamunya Allah. Da'ahum, Allah mengundang mereka. Fa'ajabuhu, maka mereka mengijabahi, melaksanakan undangan itu. Kita kan semua diundang oleh Allah itu untuk haji. Kemudian orang itu bisa mendatangi undangan itu, maka wasa'alu, dan orang-orang itu minta kepada Allah, fa'atohum, maka Allah akan mengabulkan pada orang-orang yang menjadi tamu Allah. Ini yang jadi dasar. Satu, orang yang
haji kemudian didatangi oleh orang-orang untuk minta doa. Ngaten, karena apa? Wasaluhu fa'ajabu fa'atahu. Lek wong iku ndonga njawab nang Gusti Allah, dikasih oleh Allah. Mulane wong haji niku dongane mati. Wonten hadis malih. Saya tulis ini dari kitab begini, dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah SAW, idza laqita, kalau kau bertemu al-hajja, orang yang haji, kalau kamu bertemu orang yang pulang haji, fasallim alaihi, maka ucapkan salam padanya, wasofihu, dan salaman dengannya. Lek ketemu wong haji, papak salaman, kemudian ucapkan salam, wamurhu, perintahkan dia, mintalah kepadanya, ayastaghfirulaka, untuk memohonkan ampun kepadamu, qabla ayadkhula baita, sebelum dia masuk rumahnya. Itu fa innahu maghfurun lahu, karena dia itu orang-orang yang diampuni dosanya. Itu artinya orang itu kalau bersih itu dikabulkan doanya. Itu saya biasanya pesan. Itu kemarin ketika keponakan berangkat haji, saya pesan kepada saudara-saudara, karena saya posisi Surabaya, engko lek teko sampean papak dhisik, sadurunge mlebu omah juk njaba kongkon donga. Itu karena apa? Karena ada dasarnya. Kongkon donga, doa beliau waktu itu sangat mustajab. Itu doa beliau sangat mustajab. Bahkan biasanya jenengan kalau haji itu kemudian diberitahu sama KPI-nya, dan doanya orang haji itu mustajabah sampai 40 hari. Kenapa? Para malaikat itu mengikutinya dan diamini oleh para malaikat. Iku lek haji ini temenan. Maksudnya haji temenan itu haji tidak karena pingin dipanggil haji. Haji bukan hanya pingin melihat Ka'bah, tapi hajinya karena pingin mendapat ridho Allah. Maka kita boleh mengadakan tasyakuran haji, boleh. Ada hadisnya itu. Jadi mengadakan tasyakuran haji boleh, tapi rata-rata ketika pulang haji. Kalau sebelum haji namanya walimah haji, itu sunnah. Ini hadis yang pulang haji ini. Anna Rasulullah SAW lamma qadima. Sesungguhnya Rasulullah SAW lamma qadima, ketika pulang datang an-nabiyyu al-Madinah, sampai di Madinah. Itu artinya pulang dari haji, karena hajinya ke Makkah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, naharo, Nabi kemudian menyembelih. Membelih apa? Jazuron, unta, au bakorotan, atau sapi. Itu untuk tasyakur haji. Maka boleh orang tasyakur haji itu boleh. Sing santok santai lah ten mriki niku yang mulai umroh, mulai haji niku santai. Santai niku napa? Tamune gak pati ana. Ten daerah umroh ngono ngalahno haji, sing dugi niku sing jauh donga ngalahno haji. Kula Semerak piyambak, mbak kula sing dereng sempat aku sakmene kok ngene daftar haji berangkate cek 30 tahun Mas. Niku sing cepet niku 30 tahun. Terus akhirnya berangkat umroh. Mulih umroh, subhanallah, putrane bolak-balik metu lapo? Golek sajadah, nukono sajadah maneh. Lapo? Golek kudung. Kaya apa? Sing hormat tenggene tiyang mantu umroh begitu banyak. Niku. Lek ten kan ya ndak seberapa banyak. Ndak seberapa banyak. Mulane tiang-tiang niku ngoten, wedi haji ni lapo? Mulai haji iku kudu duwe dhuwit akeh. Kudu duwe dhuwit akeh. Lah itu sebenarnya tidak harus. Ngaten. Ya wong jenenge njauh donga ya dikai didongakno ngono ae. Didongakno. Itu haji.
Berikutnya, ini haji sebagai penebus. Satu hadis lagi saya bacakan hadis sebagai penebus. Amr bin As itu ketika Allah membukakan hati untuk masuk Islam, Amr bin As itu mendatangi Rasulullah. Kemudian Amr bin As itu mengulurkan tangan dan dia bilang, Rasul, ulurkan tanganmu untuk aku jabat dan aku baiat karena aku ingin masuk Islam. Begitu Rasulullah mengulurkan tangan, oleh Amr bin As itu gak dilepas tangannya, digoceki mau. Akhirnya Nabi pertama, ada apa denganmu? Kok tanganku mbok goceki gak mbok cul-cul? Kemudian aku mengajukan syarat Nabi. Begitu aku masuk Islam, aku tangan Rasulullah aku pegang tak cekel terus. Kemudian Nabi bertanya, ada apa denganmu wahai Amr bin As? Kemudian Rasulullah dimintai ada syaratnya Nabi. Apa kamu mensyaratkan apa? Kata Nabi, apakah aku kalau masuk Islam dosa-dosaku diampuni? Gitu. Kemudian Nabi menjawab, apa kamu tidak mengetahui bahwa Islam menghapus dosa yang telah lalu? Begitu orang itu masuk Islam, maka dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Orang yang baru masuk Islam, bukan orang yang asalnya Islam kemudian keluar. Orang yang asalnya Islam kemudian keluar, kemudian masuk Islam lagi. Maka di dalam fikih Syafi'i, orang yang asalnya Islam kemudian usia 20 dia keluar dari Islam, kemudian 25 dia masuk Islam, maka selain dosanya dia punya kewajiban untuk mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan selama keluar dari Islam. Kok metutu kok Islam 5 tahun, maka dia punya kewajiban mengqadha puasa Ramadan 5 bulan. Punya kewajiban mengqadha sholat fardu selama 5 tahun. Itu kenapa? Itu Syafi'i. Kenapa? Karena dia pernah Islam. Kalau belum pernah Islam ya gak usah qadha, karena memang dia baru dapat hidayah untuk masuk Islam. Yang kedua, hijrah menghapus dosa yang telah lalu dan haji menghapus dosa yang telah lalu. Maka kemudian Amr bin As melepas tangannya itu lego, aku masuk Islam, dosaku. Ternyata ada lagi orang yang hijrah itu menghapus dosa yang lalu, dan orang haji itu menghapus dosanya yang lalu. Satu lagi, orang yang berhaji itu tamu Allah. Yang tadi saya sebutkan, orang yang haji itu wafdullah, tamu Allah. Ini al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang haji dan orang yang umrah itu adalah tamu Allah. In ta'auhu ajabahu. Apabila jika Allah memanggil mereka suatu permohonan kepadanya, ia akan mengabulkan permohonan mereka. Gitu. Karena menjadi tamu Allah. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Jika mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Jika mereka mengajukan satu permohonan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Itu tamu, karena tamu dikabulkan. Jenengan saya bacakan hadis di mukadimah tadi, orang-orang yang datang ke rumah Allah, masjid itu adalah rumah-rumah Allah, disebut wafdullah, itu adalah tamu Allah. Maka Allah berhak untuk mengabulkan doa-doanya. Mulane jenengan lek ten masjid sing yakin lek donga. Kenapa? Karena kita menjadi tamu Allah. Mulane begitu datang, salatlah penghormatan untuk masjid. Namanya salat tahiyatul masjid. Ngaten, salat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat, sunni sunatat tahiyatul masjid. Nah, itu.
Selanjutnya saya baca rukun haji. Rukun haji, arkanul haji khamsatu. Rukun haji itu ada 5. Ini rukun ya. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan, tidak bisa diganti. Ngaten, tidak bisa diganti. Nomor 1, al-ihram ma'an niyah. Ihram dibarengi dengan niat. Ngaten. Yang kedua, wal wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Itu harus. Itu rukun. Pakai baju termasuk serangkaian ihram. Ngaten, pakai baju ihram dibarengi dengan niat, itu rukun yang pertama. Yang kedua, wukuf di Arafah. Berhenti di sana. Ngaten. Sampai kapan? Sampai fajar. Hari raya itu. Kemudian wa tawafu bil bait. Tawaf di Baitullah. Lain jenengan masani sing biasa haji nika jenenge tawaf ifadah. Tawaf wajib. Niku tawaf wajib. Karena tawaf itu ada tawaf sunnah, ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ada tawaf ifadah, tawaf wajib. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan. Begitu jenengan masuk Masjidil Haram, itu biasanya diajak tawaf. Itu namanya tawaf kudum. Tawaf kita baru masuk. Kemudian rukun haji berikutnya wasa'yu baina Shafa wal Marwah. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Shafa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Shafa dihitung 1. Ngaten, itu dihitung sampai 7 kali. Karena jaraknya kira-kira 500 meter kira-kira, maka Shafa dan Marwah kalau 7 kali berarti 3,5 kilo. Gak kroso soalnya barang-barang ngaten. Barang wis mari tekuk maktab, tekuk hotel, cakup ngojeki kentol. Itu kenapa? Karena senang. Orang senang itu tidak terasa. Orang senang itu tidak terasa. Makanya seperti saya sampaikan kemarin itu, saya ketika di sana di Mekah hanya 4 hari saya umroh 5 kali. Umroh 5 kali. Kenapa? Pompong dok ini. Pompong dok ini. Jadi dari 4 mikot itu semuanya sudah. Begitu sudah selesai, kata punyai sudah selesai umrohnya. Kok izin enek waktu budal lain. Hari duhur atus maneh penggawe baju ihram budal nang Tanim. Berangkat sendiri, naik bis. Itu malah yang bikin saya nangis. Ketika bareng-bareng dengan orang Indonesia, untuk bis Indonesia bareng-bareng gak sepiro. Tapi begitu berangkat sendiri ke Tanim, ngaten di sana sholat bareng naik bis murah, enak pisan. Begitu di sana naik bis bareng dengan orang-orang yang kita tidak ada yang kenal, kulite kalau sing padha tak wasi aku ciri dewi gitu. Begitu di dalam bis labbaik Allahumma labbaik, gak bisa ditahan, nangis. Nah itu akan sangat terasa, tapi tidak terasa. Kenapa? Karena senang gitu. Sampai di Masjidil Haram masuk 4:30 Jamir, sudah tidak boleh dekat Ka'bah, sudah ditutup. Iya akhirnya naik ke lantai 2, tawafin di lantai 2, mau rasano. Akhirnya sampai adzan maghrib. Begitu adzan selesai saya lanjutkan koma pas dapat 7, langsung mari dapat 7 langsung koma, langsung Allahu Akbar. Gitu, selesai salat maghrib, selesai tawaf, ganti sa'i nang mas'a. Tempat sa'i itu namanya mas'a. Sekalian jajal di lantai 2. Wah, alhamdulillah. Itu tidak terasa. Kenapa? Karena senang. Maka
Hidup itu kalau ingin tidak terasa capek, senanglah. Kalau dalu disampaikan kalian Yai Imam Ma'ruf ten kene. Wong niku ngoten. Wong niku lek kepengin uripe iku kudu seneng. Senang itu bikin kita jadi nikmatnya hidup ini jadi tidak terasa. Itu carane. Sakit akan hilang karena senang. Jauh akan tidak terasa jauh karena senang. Pun diterusakan. Wal halku cukur motong rambut niku rukun haji. Rukun haji yang kelima adalah cukur. Lah bagaimana cukur itu? Cukur itu di dalam Islam sunnah. Itu bagi laki-laki artinya ada itu bagi laki-laki sebaiknya halku niku cukur kabeh gundul niku halku. Lek taksir motong sedikit itu namanya taksir. Nah biasanya lek jenengan umroh kaitan niku dipotongi titik ngaten. Syaratnya sing motong sing wis mari sa'i ngaten, sing wis mari sa'i. Golek wong sing wis mari saine pongon motong rambutnya. Wis mari ganti motong kancane. Itu taksir itu potong. Lek wis mari terakhir ngaten, terakhir nika baru hal. Karena apa? Nabi memerintahkan untuk laki-laki itu hal yang diperintah Nabi. Kalau laki-laki cukur, itu. Kalau perempuan jangan. Kalau perempuan taksir. Lek wong wedok potong titik ae. Itu perintahnya Nabi. Lek wong wedok aja digundul. Malah gampangke ngoten. Lek wong wedok aja cukur. Lek wong wedok potong rambut titik. Ngaten. Lek wong lanang sing apik gondol. Ngaten lane lek mantuk keng mriko gak sempurna lek gak gondol. Ngaten. Dan tidak sulit cari tukang potong. Ngaten meduro kathah. Ngaten. Itu pelaksanaan rukun haji. Ngaten. Lah yang jadi masalah adalah ketika kita haji kadang-kadang tidak meyakini dengan apa yang kita lakukan. Dikontowah lapo mubeng gak jelas. Tidak yakin iku nggarai gak penak. Lho balik boleh eling ngajine Imam Ma'ruf wong niku penting niku yakin karena peringatan tadi malam Isra Mi'raj. Tadi di Masjid At-Tahmir. Wong iku sing penting niku yakin. Lek gak yakin ora penak. Ngaten contone Al-Qur'an disebutna. Yakin dengan ibadah yang dilakukan itu penting. Mubeng Ka'bah ngeten. Lah apa ngene kok ngambang gak ono keyakinan itu jadi kurang bagus. Ngaten. Gak marem. Wong lek yakin marem. Ngaten. Maka ketika kita berputar itu yakin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yakin penting. Mas'ah di tempat sa'i kita antara Safa dan Marwah jalan, kemudian yang tas di lampu hijau itu lari kecil itu harus yakin. Apa gunane mek ngene tok, itu namanya nggak yakin. Padahal kita haji itu untuk satu melanjalankan perintah agama, yang kedua untuk napak tilas bagaimana kita ini nurut kepada Allah. Itu penting, nurut kepada aturan Allah. Napak tilas apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika mencari air. Susahnya ketika dari Safa kemudian ke Marwah, dari Marwah ke Safa sampai 7 kali, itu yang menjadi acuan kita. Maka yakin dan melakukan ibadah haji itu penting.
Lane enten rumiyin tiyang budal haji gak pati yakin. Barang nduk kono ngarani haji ku gak ono gunane, mulih malah keluar dari Islam. Begitu pulang dari haji, karena nggak ada keyakinan wong Islam gak main, gak masuk akal. Gak masuk akal. Lah lapo? Buat duit samun kae royoan dukono. Mek bangunan kotak diobeng dirowoyo ngambung waduh. Gak masuk akal. Lah dirasio. Tidak semua. Dan pesene Kiai Imam Ma'ruf tadi malam, ojo disikno akal. Disikno iman. Abu Bakar itu mendapat julukan As-Siddiq itu karena mendahulukan iman. Mendapat julukan As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai. Itu As-Siddiq. Itu yang dapat julukan itu tidak ada, hanya Abu Bakar. Dapat julukan As-Siddiq itu karena mendahulukan iman. Dan julukan itu yang terkenal adalah ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj. Itu Abu Jahal gak ngandel mat mungkin awakmu suwengi awakmu tuh kok ngene Masjidil Haram nanggone Palestina, Masjidil Aqsa. Ora mungkin. Wis, itu karena apa? Akal dulu kan. Itu mah kalau orang Islam ojo disikno akal, disikno iman, percaya disik. Abu Jahal wong perjalanan nang Palestina lho naik kuda itu 1 bulan. Lah kok awakmu mambengi ngaku tekuk nggone Masjidil Aqsa. Apa meneh sing luwih parah awakmu jare nang langit. Pret cara kata blas orang nganter. Abu Jahal begitu mendengar Nabi Muhammad itu langsung Abu Jahal iki kesempatan ngancurkan Muhammad. Langsung dikelompokno kabeh wong-wong. Iki lho, nek sapa sing kanca-kancane Muhammad, Muhammad gendengi tambah nemen. Padahal itu Nabi Muhammad begitu selesai turun dari langit itu dan itu masih belum subuh itu. Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsh. Di dalam Maulidi bait. Nabi dikembalikan oleh Allah, tsumma arudduhu, kemudian aku kembalikan dia minal arsy, dari arsy qabla ayyabrudal farsh. Niki lek cara keles Kang. Qabla sadurunge ayyabruda, sebelum kembali dingin farsh. Lemek sarene Nabi Muhammad iki lho, ji anget. Lho, dane sak pira suwene. Cara akal gak mungkin. Jadi Nabi ditinggal Nabi, kemudian balik. Lemeke Nabi Muhammad iku ji anget. Niku ngene tiba qabla ayyabrudal farsh. Nabi begitu pagi cerita sama istrinya. Istri ini sopo? Gak duwe istri. Waktu itu Nabi Muhammad tidak punya istri. Nabi dipenging ambek keluarga. Dipenging, Abu Thalib pun buat nenten, Siti Khadijah pun buat nenten. Dipenging, ojo critakno iki. Engko wong-wong gak percaya, gak iso. Gak bisa nahan. Dalam sirahnya itu disebutkan gak iso, kudu cerita. Gak biasa. Akhirnya orang-orang dikumpulkan, Nabi cerita. Akhirnya Abu Jahal mendengar itu, kesempatan ini hancurkan Muhammad. Orang-orang dikumpulkan, Abu Jahal diceritakan Muhammad semakin gila, Muhammad semakin parah gilanya. Kenapa? Karena bilang tadi malam dari Masjidil Aqsa, apalagi dari Sidratul Muntaha, dari langit ke-7. Akhirnya waktu itu benar, orang yang imannya tipis keluar dari Islam. Iya, Muhammad dibanding sontok miring, gak percaya, metu teko Islam. Terpecah, orang yang mau mendekat semakin jauh kafirnya. Orang yang beriman semakin kokoh imannya. Terpecah menjadi 3. Di dalam sirahnya itu disebutkan, termasuk Abu Bakar. Itu jabat dulu kan Siddiq, gak banyak, dan hanya Abu Bakar juga itu. Karena apa? Karena Abu Bakar itu sing paling tidak Nabi Muhammad didisik sampai Abu Jahal. Abu Bakar, apa kau masih
percaya dengan Muhammad yang tadi malam katanya dari Masjidil Aqsa. Abu Bakar yang didahulukan apa? Iman. Jawab Abu Bakar, kalau yang menyampaikan itu Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Niku jawaban yang mengejutkan Abu Jahal. Lah iya, kok ana meneh Abu Bakar. Jawab Abu Bakar ngoten, iku jenenge dhisikno iman. Dhisikno iman, secara akal gak mungkin. Ngoten. Ya napa? Suwengi tekok Masjidil Aqsa. Gak mungkin. Tapi Abu Bakar jawab, kalau yang menyampaikan itu Muhammad, jangankan hanya itu, lebih dari itu saya percaya. As-Siddiq. Nah, jenengan sing wau dalu nderek ngaji kayak contoh anu kados ngaten niku nggih. Niki contoh gelas niki lho. Gelas, enek gelas loro sini wedang jahe, padha wedang jahe ini. Sijine gelase rusuh ngono. Mantun ngoten, gulane gak pati akeh pisan. Ngoten. Jahene ketuweken pisan, gak pati enek rasane. Sijine gelase rosi ngoten. Jahene enak ngoten, gulane yo akeh. Pun milih sing pundi? Milih sing gelase resi ngoten. Mantun ngoten. Terus ditambahi kalih Yai Imam Paudan. Tapi sing ngekeki gelas sing sondok rusuh niku ibu sampean, sing lairno sampean, sing nyayangi sampean kepiye. Lah gelas sing welek sing kek wong gendeng. Lho keyakinan sudah beda. Wah, yakin berarti gelas sing gak pati resi. Lho, itu kan namanya yakin. Keyakinan itu penting. Ngaten. Lah, yakin itu kalau dalam Islam didahulukan selamat. Ngaten. Lah, Isra Mi'raj termasuk hal yang harus kita yakini dulu. Kalau dulu orang nggak ada yang gambarkan gitu. Lek sakniki kan enten sing gambar. Enek semut tuku Surabaya nang Jakarta sedina balik maneh. Gak percaya jare rajane semut. Barang semut itu, apa aku mang melok jamaah Masjid Muqimudin, aku munggah nang klambine. Melok nang klambine terus mlebu sak tibane klambine digawe nang bandara, tuku bandara nang Jakarta. Terus awan mulih balik maneh nang Surabaya. Aku ketemu sampean maneh. Lha sekarang bisa digambarkan gitu. Dulu nggak bisa digambarkan gitu karena kendaraan tercepat waktu itu kuda. Itu saja dari Makkah ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Wis gak iso gambar. Makanya yang didahulukan adalah iman. Ngaten. Monggo niki recep niki Isra Mi'raj ini kita jadikan satu pijakan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Bagaimana yang tidak masuk akal itu menjadi kita bisa terima karena kita mendahulukan iman kepada Allah. Percaya dhisik. Lek percaya kok baru enak, baru yakin. Lek yakin itu baru hebat, kuat iman kita. Ngaten. Pun sementara itu nanti lanjutannya ada wajibatul haji. Kewajiban haji itu tidak termasuk, ada yang tidak termasuk rukun haji dan rukun umroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngaten nggih, tidak ada pertanyaan karena ya seperti yang saya sampaikan, kalau masalahnya masalah haji, pokok duwe sangu iso budal wis beres. Ngoten mawon. Pokok duwe sangu iso budal beres. Saiki duwe sangu kok gak iso budal. Siji maneh seperti yang saya sampaikan, sakit gak iso budal ya gak dosa. Bagaimana? Boleh dihajikan badal, boleh. Jadi masih hidup haji amanah, boleh. Karena apa? Enggak memungkinkan. Kalau sakit aku gak mungkin budal, tibane budalno haji, tibane begitu sudah haji amanah dadak waras. Bagaimana? Syafi'i menyatakan sudah gugur kewajiban. Walaupun ada ulama lain, imam lain mengatakan dia wajib mengulang. Seperti anak kecil yang saya sampaikan kemarin. Anak kecil belum balik, itu belum balik, kok melok haji wong tuane. Kok melok haji wong tuane. Ada ulama yang membolehkan dia sudah gugur kewajibannya.
dia sudah gugur kewajibannya. Nah, sementara yang mayoritas ulama dia harus mengulang haji lagi. Karena apa? Karena haji ketika dilakukan masih belum balik, yang dapat pahala orang tuanya. Ada hadisnya Nabi, kamu dapat pahala dari anak-anak yang kamu ajak haji. Gitu. Jadi dia kewajiban melakukan ibadah haji lagi. Itu pendapat para ulama. Kalau hajinya masih kecil dan seterusnya, itu masalah-masalah haji yang mungkin perlu kita diskusikan di lain waktu. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada masalah, apa yang kita kaji bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah, bisa mendapati bulan Ramadan, kita bisa mengisi Ramadan dengan ibadah yang lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan kita diberi sehat selalu oleh Allah. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.